Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Huququl walidain. Al-walidani huma as-sababu fi wujudil insan laula ana'uhuma mastaraha walaula syafa'uhuma matana'am. Hukukul walidain, ini kita bicara tentang kewajiban atau hak yang melekat pada kedua orang tua yang menjadi kewajiban bagi seorang anak. Kalau al-walidain gandengannya adalah waladun, anak. Kalau guru gandengannya murid. Berkaitan dari sebuah adab. Kalau bicara adabnya kakak berarti pada adik ada hubungan yang terkait dengan masing-masingnya. Jadi al-walidain dalam bahasa agama itu adalah ada pengertian yang secara terbatas. Walid itu man waladaka, yang kedua ada man alam. Man waladaka itu orang yang melahirkan kamu, ini orang tua yang punya hubungan secara biologis, ya, nasab biologis. Lalu kemudian ada orang tua itu yang dalam bahasa agama disebut dengan man alam, guru, kiai, ustaz, ya, yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu itu dalam pengertian lebih luas itu juga dikategorikan sebagai walid. Jadi ada orang tua itu yang berkaitan atau terkait dengan hubungan biologisnya, hubungan nasab secara di situ ada. Ini tentu ada aturan-aturan khusus sama fikih dalam hal waris, dalam hal pernikahan, ya, dalam kewajiban ini yang berkaitan dengan hubungan orang tua walidun, ya, terhadap walad ini dia secara fikih dia punya hubungan-hubungan yang diatur sama syariat. Lalu ada walid yang Allah akan orang tua yang karena hubungan ini dia sebatas pada aspek yang menyangkut tentang hal-hal yang berkaitan dengan adab, ya, tidak terkait dengan persoalan hukum fikihnya, ya. Dalam hubungan guru dengan seorang murid, dia adalah hubungan walid tapi dari segi aspek ilmu, tidak dari segi hukumnya. Kenapa? Orang tua itu dalam konsep yang lebih luas adalah man waladaka dan man allamaka, ya, karena kehidupan seseorang itu kan dimensinya ada ruhaniyah, ada jasadiyah. Kalau jasadiyah itu dimensinya lebih fokus ke orang tua. Jadi kalau orang tua juga mengajari anaknya, maka berarti double dia juga jasadiyah, ruhani yang harus dibangun dari seorang anak yang dilahirkan. Itu bukan hanya aspek yang
menyangkut tentang fisik. Bukan hanya persoalan menjaga kehidupan fisiknya dengan menjaga dari hal yang membahayakan, masih makan, makanya itu tapi ya manusia itu butuh ruhanianya. Unsur yang pokok itu di situ. Dia ada jiwa, ada ruh, ya, ada karakter yang harus dibentuk. Itu semua adalah yang di luar jasad tadi. Kalau keduanya ini terbangun dengan baik, maka dia akan utuh. Manusia yang sesungguhnya yang di sini. Kalau hanya jasad itu kan bukan hanya manusia. Semua makhluk di luar manusia juga dia akan menjaga itu jasad. Ya, binatang itu akan menjaga jasad anaknya, dia akan melindungi paling tidak dalam waktu tertentu. Dia diberikan sifat jibilah itu kayak macam bawaan karakter yang selalu otomatis. Namanya induknya binatang itu dia akan memberikan perlindungan kepada anaknya yang dilahirkan. Jadi bukan hanya manusia kali, tapi yang tidak ada pada selain manusia tadi ini untuk bangunan yang bersifat rohani, yang bersifat batin, yang bersifat jiwa. Nah, posisi guru, posisi seorang kiai itu dia peran besarnya kalau membangun simbol rohani yang menjadikan seorang manusia itu dia punya keutuhan, punya manusia yang sesungguhnya. Ibaratnya kalau masih gawe hardware ya, kalau benda luarnya ini namanya apa? Rohaninya itu adalah kiainya, yang di dalamnya itu ada softwarenya, ada aplikasinya, ada macam-macam itu yang menata itu adalah gurunya. Kalau hanya sekedar hardware-nya nggak bisa, dia harus ada software untuk bisa berfungsi seperti yang diharapkan. Makanya guru itu kategorinya termasuk al-wali. Tapi tidak bisa jadi wali, tidak bisa mewaris muridnya. Muridnya mati ya gurunya orang Islam. Masih Pak ini. Karena hubungannya hubungan. Nah, itu kedua-duanya oleh Allah diberikan akronia, diberikan afdolnya, diberikan akronia, ada keutamaan, ada kemuliaan yang otomatis Allah itu memberi kepada keduanya. Karena itu memang yang dua unsur orang ini yang betul-betul punya peran besar untuk membentuk kehidupan seseorang. Otomatis itu diberi. Ada orang tua ya, Nabi dikatakan berdua lidai itu langsung instruksinya dari Gusti Allah. Ya, kalau kamu kepada orang tua kamu harus biru. Jadi dua lidai ini kesan langsung Gusti Allah. Bahwa seorang ibu itu adalah menjadi penentu terhadap surganya seorang anak. Anak itu nanti layak masuk surga atau tidak itu tergantung dia membangun hubungan, bagaimana perlakuan dia kepada ibunya. Itu karena akronia itu otomatis kan dia yang membangun kehidupan. Allah memberikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seorang perempuan yang bukan ibunya, oleh seorang ayah yang bukan ayahnya. Yang setiap anak orang tua hubungannya, maka dia punya akronia secara otomatis. Karena memang dia yang membentuk tadi ini. Ketika kita ini sebagai anak, maka kepada ibu kita akan punya pola hubungan. Oh, ibu kita itu punya kemuliaan yang luar biasa. Itu terlepas dari status orang tua, itu otomatis lah. Sopo wae ibumu, pendidikannya apa wae, status sosialnya apa saja, dia oleh Allah diberikan akronia. Jawa kan karena ini itu malah, bunganya itu mati malah, karena memang itu hak secara otomatis ya. Yang oleh Allah ditugasi untuk melahirkan seorang anak. Nah,
guru juga demikian. Guru itu diberikan akronnya secara otomatis yang tidak dimiliki oleh orang di luar guru. Jadi seorang guru kepada muridnya, murid yang kita ulang ya. Kalau kita nggak kasar kan nggak punya hubungan ya ada. Yang kita ulang, kalau kita ulangi benar, nah itu ukurannya ya lain batin gitu, maksudnya ukurannya lain batin. Cara mulai terangkan, memperhatikan dengan jiwa, dengan hati, dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, maka akan muncul yang disebut dengan akronia, kemuliaan yang menempel pada ilmu secara otomatis. Karena murid itu loh gurunya dia lebih hormat, lebih takut, lebih memperhatikan. Berujung terang ya. Otomatis itu sudah, nggak usah kita paksa. Nggak usah kita paksa, kita doktrin tahu menurutku harus beda. Paling kita mengarahkan ada adab yang mestinya ukurannya gitu. Aja gitu kan. Ilmu yang berkaitan akhlak pada guru itu kan hanya sekedar memberikan panduan gitu ya. Tapi bahwa jiwa yang muncul itu otomatis muncul diri gitu. Makanya guru mendapatkan hak istimewa, punya akronia yang muncul mengatakan di dan tiru karena memang diperhatikan, dia dipercaya dulu, jadi dia itu dipercaya sih. Terus trust itu akan membangun sebuah ketaatan, membangun sebuah kepatuhan, dan dia akan bisa otomatis salah masih kok akan terjadi. Saya itu kemarin di kayak ketemu yang dulu saya ulang di Tebira sudah jadi pejabat, ada yang sudah jadi direktur di Kementerian Agama, ada yang sudah jadi kepala biro Kementerian Agama pusat, jadi deputi itu sudah eselon 1, bawahnya menteri langsung. Ya karena dulu pernah di Tebira, dia murid ya alias, saya kepala sekolah. Meskipun dia direktur ya, dia muliakan secara otomatis. Sama halnya saya ketemu kiai saja ya, otomatis saya akan memuliakan. Otomatis ya. Dan ini kelebihannya mulai itu di situ. Ada hal yang tidak dimiliki akronia itu oleh status apapun di luar seorang yang mengajar. Status pengusaha, status pejabat, tidak. Dia dibantukan karena pola hubungan kerja. Selesai ya sudah. Kecuali kalau dia pejabatnya itu, yo alim, yo ilmuwan, yo itu beda, itu. Itu makanya saya katakan ilmu punya kekuatan, punya otoritas yang bisa mempengaruhi orang. Dengan catatan betul-betul kita punya ilmu yang tertanam, apalagi kita mengajari tertanam, ulama tertanam, itu akan semakin memperkuat terhadap akronia. Nah, mulianya ada di sini. Makanya saya katakan dihormati, dihargai, didoakan, apalagi gitu ya. Itu kan sebenarnya puncak dari seluruh impian seseorang. Orang punya harta itu punyanya masing-masing. Konsumen itu akhirnya dia ingin dikasih apa, ingin mendapat apa, penghormatan, ingin diwujud, diapresiasi. Tapi kan belum tentu dapat. Dan jawab itu belum tentu dapat. Nah, saya merasakan suasana seperti itu. Opo mana seorang guru itu dia punya banyak hal yang bisa dibuktikan dalam kehidupan ini sebagai sebuah prestasi atau karya yang bisa diwujudkan. Itu ya tentu akan lebih kuat lagi. Ya saya nggak hafal dari dia. Itu saya memakai datang, terus saya langsung contohnya makanya kalau dengan seperti Fathul Syah itu dia harus berapa ukurannya atau sedikit sentuhan, karena dia telah membentuk manusia yang punya luar biasa, satu-satunya punya satu lagi
sekarang legacy apa ya, pada dulu mantap asal itu legacy itu kalau munculnya dari satu ilmu, karena yang menjaga kehidupan itu ilmu, yang menjaga alam semesta ini ilmu, ya dia akan punya kemuliaan yang luar biasa. Nah ini yang saya katakan harus diyakini ilmu apa saja. Ini kita berbahagia kalau Allah itu menakdirkan kita harus diyakini bahwa itu ya, kalaupun toh secara tradisi penghargaan secara materi di Indonesia ini oleh negara pasti belum terlalu besar, maka kita meyakini Gusti Allah memberikan penghargaan itu tidak pernah sulit. Kalau mengambil keputusan itu paham arti penting guru ya, dia akan menghargai kita saja. Jadi negara-negara maju yang pendidikannya, yang negara maju itu pasti diawali dengan penghargaan kepada ilmu, penghargaan kepada guru itu luar biasa. Tapi guru sebenarnya yang dia memang diproses dari kualifikasi guru yang sesungguhnya, bukan guru yang sudah berpikir intelektual, berpikir materi, berpikir pekerjaan sebagai pekerjaan. Ya itu tentu tidak punya nilai apa-apa, punya nilai apa-apa. Nah itu al-walid dan ada dua ya. Masa buat tadi pertama man waladaka siapa? Nah itu pasti. Yang kedua siapa? Man alillah apa? Man alillah. Kita itu punya anak uang makanya di antara jaham pada saat orang sudah meninggal, maka yang terus bisa membantu orang yang sudah di dalam kubur itu adalah di antaranya anak yang soleh yang dia tahu lah. Lalu yang kedua adalah ilmu yuntafa'u otomatis. Ilmu yuntafa'u itu begini, logika bekerjanya ilmu untuk orang yang sudah meninggal itu otomatis. Jadi muridmu ketika dia mengamalkan ilmu baik dalam bentuk menjadikan sesuatu yang kalau itu ilmu yang sangat umum ya, lalu ilmu itu bisa menghasilkan sebuah karya kebaikan untuk manusia, otomatis kalau saya pakai Allah wa taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu itu ma'amilnahu itu otomatis sudah sampai. Jadi kayak macam terdebet atau apa istilahnya, masuk duit itu apa? Tertransfer secara otomatis. Jadi supaya diamal, kamu harus dapat. Kalau waladin sholihin itu masih ada kriteria dia tahu lah, yang dia mau berdoa soleh tok tapi tidak itulah itu nggak nyambung kira bisa. Tapi kalau ilmu yuntafa'u bi, siapapun yang kita beri ilmu lalu dia nanti bisa memberi manfaat pada kehidupan itu otomatis masuk dalam tabungan pahala tidak perlu diantarkan dengan pakai antaran doa. Nah, anak tadi itu masih taqabbal wa usil sama qara'nahu bi hadrati abi hadrati ummi pakai begitu ya. Enggak usah pakai diantarkan. Ya, enggak usah pakai ditulis lalu kemudian para pengirim itu masih harus pakai model transfer. Baik ya, otomatis terbentuk. Ya, masuk. Kita masuk. Kemuliaannya dulu tadi. Ilmu apa? Ilmu tafa'u bihi. Mati jadi itu ada. Ya, amaliannya butuh semua, sholat kita butuh, ngaji kita butuh, tahu ya. Kita sedangkan ada sholat pagi, kayak itu dari kita sholat, kayak itu. Yang bisa dapat itu tambahan ini kok anak sih sholat tadi, yang kedua yang dua ilmu kopi, nonton baru sholat kok, yang sholat itu tetap bisa dimanfaatkan.
secara sosial dia terus dapat punya nilai kemanfaatan. Nah itu posisi walid yang saya katakan Allah. Nah ketika asli pun sudah dibayar itu. Ayo mati kan? Mati kan? Dulu dia kan tidak pernah bikin bayar. Kiai itu kan tidak bikin bayar. Oh bisa sih mulang. Kiai itu mulang masih dia mulang. Ya tapi kalau kan urip gitu. Tapi betul-betul mulia tenan kan? Betul-betul mulia tenan. Pondok-pondok yang salaf itu ya nggak dibayar. Dia makan ikut santrinya. Dia bahkan nyarikan makan yang gratis itu kan boleh no. Ya tapi ya bisa. Nah di situ letak dari akromnya yang kadang di luar logika. Kalau hidup kita sekali lagi hanya dengan hitungan ya kita kan berada dalam hitungan itu. Kalau kita punya keberanian melakukan sesuatu di luar hitungan, maka Allah juga akan memberikan kita di luar hitungan. Maka ada hukukul walidain, apa? Hukukul walidain.